Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal eksponen dan bentuk akar. Untuk soal yang pertama, nyatakan bentuk berikut ke dalam pangkat positif. Artinya, kita ubah. Ingat bahwa ketika pangkatnya negatif, ketika dipositifkan menjadi bentuk 1/A pangkat 4. Kemudian yang ini, kita ingat 2 pangkat 3-nya itu pangkat positif, tapi negatif 3-nya pangkat negatif, sehingga bentuknya menjadi 1/-3 pangkat 1, atau bisa ditulis seperti ini ya. Kalian mau lanjutkan menjadi negatif 8/3 juga silahkan. Kemudian ini kita lihat yang pangkatnya negatif, kita turunkan, berarti A pangkat negatif 2, kemudian negatif C pangkatnya negatif ya, maka kita tulis di atas menjadi pangkatnya positif. Ini D. Lanjut ke soal nomor kedua, sederhanakan bentuk-bentuk pangkat berikut. Di sini ada unsur A, B ya. Ingat ketika pangkatnya negatif, maka bentuknya menjadi 1/AB pangkat 1, kemudian AB pangkat 2, kita ingat ini masih ada, maka pangkat 3 ini boleh kita masukkan, berarti kita punya A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 6. Kemudian ini ada A, B pangkat 1, A, B pangkat 2, kita uraikan, berarti kita punya A dikali B dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2, yang ini jadi positif ya, sehingga di atas A pangkat 3 B pangkat 6. Kita peroleh A pangkat 3 dikali B pangkat 6 per A dikali A pangkat 2 kan jadi A pangkat 3, B dikali B pangkat 2 jadi B pangkat 3, sehingga A pangkat 3 yang bisa disederhanakan, B pangkat 6 dibagi B pangkat 3 hasilnya adalah B pangkat 3. Itu untuk yang A. Untuk yang B, kita lihat di sini ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3, negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Sekarang kita lihat penyebutnya, AB pangkat 5 pangkat negatif 1, berarti kita punya AB pangkat negatif 5 ya. Atau bisa kita tuliskan A pangkat 12 dikali AB pangkat 5 sama dengan, ini kan bisa kita ubah menjadi A pangkat 5 B pangkat 5, sehingga hasilnya adalah A pangkat 17 dikali B pangkat 5. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. 5 pangkat N tambah 1 sama dengan 125. Kita ubah yang 125 ini menjadi 5 pangkat berapa ya? Yaitu 5 pangkat 3. Sehingga kita punya persamaannya itu 5 pangkat N plus 1 sama dengan 5 pangkat 3. Maka N plus 1 sama dengan 3. Atau N sama dengan 3 kurangi 1, yaitu 2. Sekarang kita coba yang B. 6 pangkat 3N sama dengan 2 pangkat 4N tambah 1 dikali 3 pangkat 2 negatif N. Nah, kita ubah yang ruas kiri agar seperti ruas kanan. 6 itu kan perkalian dari 2 dikali 3 ya. Jangan lupa pangkatnya itu 3N. Ini menjadi 2 pangkat 4N tambah 1 dikali 3 pangkat 2 dikurangi N. Berdasarkan sifat eksponen, maka kita peroleh 2 pangkat 3N dikali 3 pangkat 3N. Itu sama dengan 2 pangkat 4N plus 1 kali 3 pangkat 2 negatif N. Ini kan sudah 2 kali 3 ya. Maka pangkatnya ini pasti haruslah sama. 3N
dengan 4N plus 1 dan 3N dengan 2 dikurangi N. Maka kita peroleh, ini kan 3N dikurangi 4N negatif N itu 1, maka N nya sama dengan negatif 1. Sekarang ini 3N ini jadi ditambah 4N sama dengan 2, maka N nya 2/4 atau 1/2. Jadi jawabannya N sama dengan negatif 1 atau N sama dengan 1/2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 7 pangkat 102 dikurangi 7 pangkat 100 dikurangi 144 per 7 pangkat 100 dikurangi 3. Perhatikan yang memiliki bilangan pokok sama. Kita bisa keluarkan 7 pangkat 100-nya ya. 7 pangkat 100 kalau mau diubah menjadi 7 pangkat 102 sama saja dengan 7 pangkat 100 dikalikan 7 pangkat 2. Nah, kalau misalnya yang belakangnya tinggal kita kalikan 1. Jadi bentuk ini pemfaktoran ketika kita kalikan ke dalam kurungnya sama seperti bentuk yang di sebelah kiri. 7 pangkat 100 dikali 7 pangkat 2 hasilnya 7 pangkat 102. 7 pangkat 100 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7 pangkat 100, seperti itu ya. Jadi kita ubah bentuk yang di sebelah kiri agar bisa disederhanakan. Ini 7 pangkat 100 kurangi 3. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung. 7 pangkat 2 itu 49. 49 dikurangi 1 hasilnya adalah 48 ya. Dikurangi 144 per 7 pangkat 100 kurangi 3. Kita lihat antara pengurangan ini dan ini bisa sama-sama dibagi oleh 48 ya. 7 pangkat 1 kali 48, 48 nya dikeluarkan, maka sisanya tinggal 7 pangkat 100 dikurangi 48 kali berapa yang hasilnya 144, jawabannya dikali 3. Kita punya bawahnya 7 pangkat 100 kurangi 3. Nah, kita lihat ini bisa kita bagi sehingga jawabannya adalah 48. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanpa perlu menentukan hasil pangkatnya, berapa bilangan satuan dari 7 pangkat 123? Untuk soal seperti ini, kita tinggal lihat polanya. Ketika 7 pangkat 1, maka satuannya adalah 7 ya. 7 pangkat 2 satuannya adalah 9 kan, 7 kali 7 49. Kita tulis satuannya saja. 7 pangkat 3 maka 9 kali 7 itu pasti ujungnya 3. Sekarang 7 pangkat 4 satuannya kan tadi 3. 3 kali 7 21 maka satuannya jadi 1. 7 pangkat 5 1 dikali 7 7. 7 pangkat 6 7 kali 7 49 maka satuannya 9. Nah, kalau kita lihat polanya itu 7931 79 maka juga nanti 31. Jadi setiap kelipatan 4 dia membentuk pola, sehingga ketika kita punya 7 pangkat 123, si 123 ini kita bagi 4. Kan jawabannya adalah 30 sisa 3 ya. Maka 7 pangkat 123 ini satuannya sama dengan 7 pangkat 3 satuannya. Maka jawabannya itu adalah 3 ya. Untuk tipe soal yang seperti itu. Kemudian bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Kita bagi dulu yang nomor 1A. Kita lihat di sini ada pecahan, maka pangkat ini boleh kalian langsung kalikan ke dalam, silahkan. Mau nanti di akhir dikalikannya itu silahkan. Pertama ini 8 dan 16 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 8. Yang atas mah 1, yang bawah 2. Maka 1A ini menjadi X pangkat 5 per, ingat di sini masih ada angka 2, maka 2 dikali Y pangkat
negatif 1/4 ditambah 4. Kenapa ada ditambah 4? Karena yang di atas agar pangkatnya positif maka turun ke bawah, dipangkatkan 1/2. Bisa kita langsung kalikan, berarti ketika ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya tinggal kita kalikan. 5 dikali 1/2 menjadi 5/2 dibagi 2 dikali Y pangkat 4 dikurangi 1/4 itu kan 33/4, atau menjadi, kalau pecahan biasanya itu 15/4. Jangan lupa ini masih dipangkatkan 1/2, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah X pangkat 5/2 dibagi 2 pangkat 1/2 Y pangkat 15/8. Itu untuk yang A. Kemudian untuk 1B, di sini kan ada bentuk akar. Lihat angka di bentuk akarnya ini kan, ini mah kalau tidak ditulis berarti ada angka 2, ini 3, maka kita tidak boleh langsung mengalihkan, sehingga kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan terlebih dahulu. 5 akar X pangkat 5 itu ketika kita ubah menjadi 5 dikali X pangkat 5/2 dikalikan dengan 3 dikali X pangkat 1/3, baru bisa kita kalikan. 5 dikali 3 itu 15 dikali X pangkat, karena ini perkalian maka pangkatnya jadi dijumlah, 5/2 ditambah 1/3 atau 15 dikali X per, samakan penyebutnya yaitu 6 bagi 2, 3 kali 5, 15 ditambah 6 bagi 3, 2 tambah 2, maka jawabannya adalah 15 dikali X pangkat 17/6. Bagaimana jika kita ingin rubah dalam bentuk akar? Kalau ingin dirubah berarti kita punya 15 X pangkat 17, ininya 6 yang di luarnya. Atau kalau mau kita ubah lagi menjadi 15 X kuadrat X pangkat 5. Kenapa demikian? Karena angkanya 6, kira-kira X pangkat berapa yang dikalikan ada 6? X pangkat 17 ini kan kalau kita ubah sama saja menjadi X pangkat 2 dikali X pangkat 2 sebanyak 6 kali, baru dikali X pangkat 5. Ini kan kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 6, 8, 10, 12, 17 ya sama. Nah, karena ini ada 6 kali sehingga bisa kita keluarkan menjadi X kuadrat. Jadi jawabannya adalah 15 X kuadrat akar X pangkat 5 kalau ingin diubah ke dalam bentuk akar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Rasionalkan bentuk berikut ini. Yang A dulu. Ini kita tinggal kalikan dengan B akar pangkat 4 dari B per akar pangkat 4 dari B. Maka kita peroleh 2 akar pangkat 4 dari B per, karena ini akar pangkatnya sama, bisa kita kalikan. Ini jadi B pangkat 4. Akar pangkat 4 dari B pangkat 4 kan asalnya 1 ya. 1 kali B itu, maka jawabannya adalah 2 akar pangkat 4 dari B per B. Kemudian untuk yang B kita rasionalkan dengan mengalihkan kebalikan dari penyebutnya. Kalau ini ditambah berarti rasionalnya jadi dikurangi, maka kita kalikan akar 3 dikurangi akar 5 per akar 3 dikurangi akar 5. Ingat, dikalikan satu-satu atau kalian sering sebut kali pelangi. Untuk yang pembilang boleh tidak dulu untuk dikalikan, kita kalikan dulu yang bawah. Akar 3 dikali akar 3 jawabannya 3. Akar 3 dikali negatif akar 5 kan jadi negatif akar 15. Akar 5 dikali akar 3 jadi positif akar 15. Akar 5 dikali negatif akar 5 jawabannya adalah negatif 5. Sehingga kita peroleh 2 dikali akar 3 min akar 5 per
ini 0 ya, sehingga sisanya adalah 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Karena ini perkalian, yang 2 bisa kita sederhanakan, sehingga jawabannya menjadi negatif akar 3 dikurangi akar 5. Atau ketika negatifnya mau dikalikan kan jadi negatif akar 3 ditambah akar 5, atau akar 5 dikurangi akar 3. Itu untuk yang B. Bagaimana yang C? Sama, kita kalikan dengan akar M. Yang diperhatikan ini ya, si penyebutnya akar M dikurangi N per akar M dikurangi N. Kenapa harus dikalikan akar M per akar M gitu ya? Karena ketika penyebut dan pembilangnya dibagikan kan unsurnya sama, maka hasilnya 1, meskipun bentuknya berubah tapi nilainya tidak berubah. Kita kalikan, berarti kita punya M kali akar M dikurangi N per akar M dikali akar M, jawabannya M. Tadi kalau plus minus masih unsur yang di tengahnya habis ya, maka tinggal unsur yang ujungnya saja, N dikali negatif N. Jawabannya adalah negatif N kuadrat. Sekian, itu untuk yang C. Itu saja untuk pembahasan soal eksponen dan bentuk akar. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.